Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait routing statis. Jadi routing adalah istilah untuk pengambilan sebuah paket dari suatu perangkat, kemudian mengirimkannya melalui jaringan ke perangkat lain yang berada di jaringan yang berbeda. Jadi routing di sini ini untuk melakukan pertukaran data antara suatu jaringan dengan jaringan yang lain. Kemudian alat yang digunakan dalam proses routing ini disebut sebagai router. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh suatu router agar dapat melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pertukaran data atau pengiriman paket tadi. Yang pertama adalah alamat tujuan, yang kedua adalah router-router tetangga, yang ketiga adalah router yang mungkin ke semua network remote, yang keempat adalah router terbaik untuk setiap network remote, yang terakhir adalah bagaimana menjaga dan memverifikasi informasi routing. Selanjutnya, cara kerja router sendiri adalah yang pertama, jika router terhubung langsung ke sebuah jaringan, maka router sudah otomatis mengetahui bagaimana cara menghubungi jaringan tersebut. Jadi bagaimana menghubungi host-host yang ada di jaringan tersebut. Yang kedua, apabila router tidak terhubung langsung dengan sebuah jaringan, maka router harus mempelajari bagaimana cara menghubungi jaringan tersebut dengan cara menggunakan routing statis atau melalui routing dinamis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghubungkan jaringan menggunakan routing statis. Di sini ada dua istilah yang diperkenalkan, yaitu routing protocol dan router protocol. Routing protocol digunakan oleh router untuk menemukan semua jaringan di dalam internet network secara dinamis dan memastikan bahwa semua router memiliki routing tabel yang sama. Contoh routing protokol adalah RIP, EIGRP, EIGRP, dan OSPF. Kemudian routing protokol ini digunakan setelah semua router mengetahui semua jaringan. Routing protokol ini akan digunakan untuk mengirimkan data user melalui jaringan yang sudah ada. Contoh routing protokol adalah IP dan IPX. Kemudian pada routing statis, route pada routing table dari setiap router harus ditambahkan secara manual. Jadi statis di sini adalah penambahan setiap router ini ditambahkan secara manual di routing tabelnya. Sintaks perintah yang digunakan untuk menambahkan sebuah route statis ke dalam routing table adalah sebagai berikut. Jadi ada IP route, kemudian destination network, subnet masknya, kemudian next hop address or exit interface, administration distance, dan permanen. Nanti akan dijelaskan juga bagaimana prakteknya untuk menambahkan sebuah route statis ke dalam routing tabel. Penggunaan routing statis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah CPU router tidak mengalami overheat. Yang kedua, tidak memerlukan bandwidth di antara router. Dan yang ketiga, dari sisi keamanan, administrator dapat memilih untuk mengizinkan akses routing ke jaringan tertentu saja. Jadi, routing statis ini dari sisi keamanannya lebih aman karena ya manualnya tadi, manual untuk menambahkan jaringan mana yang dapat berkomunikasi. Kemudian kerugian penggunaan routing statis, yang pertama, administrator harus benar-benar memahami internet network dan bagaimana setiap router dihubungkan agar dapat mengkonfigurasi router dengan benar. Kemudian yang kedua,
Jika ada sebuah jaringan baru yang dihubungkan, maka administrator harus menambahkan sebuah root ke semua router secara manual. Jadi penambahannya secara manual. Yang ketiga, tidak cocok untuk digunakan jaringan berskala besar. Karena prosesnya tadi, yang proses memasukkan root-nya tadi secara manual, jadi ketika digunakan jaringan yang berskala besar, ini dinilai kurang cocok. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi routing statis menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini untuk simulasinya saya akan menggunakan 2 buah router dan 2 buah PC. Yang pertama kita susun dulu jaringannya, jadi bentuk konfigurasi jaringannya kita susun dulu. Sini kita menggunakan router PT. Ini untuk router pertama, begitupun dengan yang kedua. Selanjutnya PC and device. Ini untuk PC 1, ini untuk PC 2. Kemudian kita mengkoneksikan antar router dengan PC menggunakan connection. Jadi untuk yang router dengan router ini menggunakan serial DCE, kita pilih yang serial 20, yang di router 2 juga serial 20. Kemudian yang untuk menghubungkan router dengan PC-nya kita menggunakan crossover. Pas Ethernet 0 dengan pas Ethernet 0. Nah, di sini dapat dilihat semuanya masih merah, artinya belum bisa berkomunikasi dan saling menukar data, sehingga harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Sebelum mengkonfigurasi router dan PC, saya akan menjelaskan dulu jaringan yang ada di sini. Jadi pada skema ini terdapat 3 jaringan. Yang pertama jaringan untuk router dan PC, router 1 dengan PC 1. Yang kedua jaringan untuk router 2 dengan PC 2, dan yang ketiga adalah jaringan antar routernya yang menghubungkan router 1 dan router 2. Jadi kita tuliskan di sini untuk IP yang akan kita gunakan pada router 1 ini yang menghubungkan router 1 dengan PC 1, kita menggunakan IP address 192.168.120 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Sedangkan pada PC 1 kita setting IP address-nya 192.168.110 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya adalah IP address yang di router 1, jadi 192.168.120. Ini untuk setting jaringan atau setting IP address yang di jaringan pertama. Jadi untuk jaringan yang kedua, yang menghubungkan router 2 dengan PC 2, kita setting IP address-nya nanti adalah 192.168.220 dan subnet masknya sama. Kemudian untuk IP address di PC 2 192.168.210, subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.220.
Kemudian untuk jaringan yang menghubungkan router dengan router, jadi yang disetting adalah yang SE20-nya ini. Untuk router pertama, IP address-nya 172.16.10.255.255.255.252. Sedangkan untuk router 2, IP address-nya 172.16.10.2, subnet masknya sama 255, 255, 255, 252. Ini harusnya ini Oke, setelah menentukan IP address masing-masing jaringan, masing-masing device, kita akan mengkonfigurasi router dan PC-nya. Di sini kita mulai dulu untuk mengkonfigurasi router yang pertama. Diklik routernya, kemudian kita menggunakan command line interface atau CLI. Ini diketikkan saja no, kemudian enter sekali. Nah, untuk mengaktifkan router, kita ketikkan perintah enable. Nah, ini sudah masuk, sudah aktif routernya. Kemudian untuk mengkonfigurasi router, kita ketikkan perintah configure terminal. Yang pertama kita atur adalah untuk interface FA00 yang menghubungkan dengan PC1. Jadi kita setting interface FA00 untuk mengaktifkan Ethernet, fast Ethernet 00. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.120 spasi subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian masukkan perintah no shutdown. Perintah no shutdown ini misalnya agar router tidak mati. Oke, ini sudah berhasil. Sudah berhasil disetting untuk fast Ethernet 00. Selanjutnya kita keluar dari konfigurasi fast Ethernet 00. Bisa dilihat juga di sini routernya sudah berubah warna menjadi hijau. Router yang menghubungkan router dengan PC. Jadi kabel crossover-nya ini sudah berwarna hijau. Selanjutnya kita exit. Kita berganti untuk mengatur yang di SE20 yang menghubungkan router 1 dengan router 2. Sama interface S20, kemudian IP 172.16.10.1.255.255.255.255.252. Ini IP address dan subnet masknya yang di jaringan yang menghubungkan router 1 dan router 2. Kemudian sama no shutdown. Kemudian sudah berhasil. Setelah berhasil kita keluar dari serial 20. Nah, ini untuk yang di router 1 sudah berhasil dikonfigurasi semua. Selanjutnya kita keluar dari konfigurasi router. Dan untuk menyimpan perintah-perintah sebelumnya agar router dapat berjalan, jadi untuk building configuration-nya juga kita ketikkan perintah void. Nah, ini building configuration oke. Jadi router 1 sudah berhasil di setting. Kemudian selanjutnya kita mengkonfigurasi router yang kedua menggunakan cara yang sama. Jadi router 2 diklik, kemudian sini no, enter sekali lagi, router, enable, kemudian config terminal, kemudian interface FA00,
IP add 192.168.220 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita keluar dari konfigurasi yang di interface FA00, kemudian konfigurasi yang di SE20 nya di interface S20, kemudian masukkan IP address-nya 172.16.10.2 dan subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian masukkan perintah no shutdown. Oke, ini yang di interface serial 20 juga sudah berhasil dikonfigurasi. Jadi warnanya sudah berubah menjadi hijau. Kemudian kita keluar dari konfigurasi yang di interface S20 dan konfigurasi yang di router. Selanjutnya kita save command-nya dengan menuliskan perintah web. Oke, building configuration oke, sudah berhasil. Jadi tadi kita sudah mengkonfigurasi router 1 dan router 2. Selanjutnya kita mengkonfigurasi PC 1 dan PC 2. Kita klik PC 1, kemudian klik di desktop, active configuration. Jadi bisa juga mengset IP address-nya ini langsung lewat desktopnya. Ini kita masukkan IP address-nya dan subnet masknya akan diisi otomatis. Kemudian default gateway-nya dimasukkan IP address router 1. Oke, sudah selesai dikonfigurasi. Kemudian yang di PC 2 juga desktop active configuration 192.168.210, subnet masknya otomatis, gateway-nya diisi IP address router 2 192.168.220. Oke. Jadi tadi IP address di PC 1 dan PC 2 juga sudah kita setting. Selanjutnya kita akan melakukan tes pada PC 1 dengan perintah ping. Jadi untuk mengecek apakah PC 1 sudah dapat berhubungan dengan PC 2. Di sini kita klik PC 1, kemudian desktop, dan main prompt. Ini kita masukkan perintah ping alamat PC 2 192.168.210. Nah, dapat dilihat di sini ternyata masih destination host unreachable, jadi belum bisa menjangkau destination hostnya. Jadi hal ini disebabkan karena root belum dimasukkan ke routing table, sehingga PC 1 ini tidak tahu bagaimana cara untuk menjangkau PC 2 karena tidak mengetahui jaringan yang di PC 2. Oleh karena itu, kita harus menambahkan root ini di routing table melalui pengaturan secara manual pada router 1 dan router 2. Oke, jadi kita mulai dengan pengaturan routing tabel untuk router 1 terlebih dahulu. Jadi di router 1 kita klik lagi, kemudian enter, kita ketikkan enable untuk mengaktifkan router kembali. Kemudian configure terminal untuk masuk ke konfigurasi routernya. Dan kita menambahkan rootnya di routing tabel.
Nah, ini alamatnya 192.168.2.0. Jadi alamat yang belum digunakan, alamat root tabelnya ini, alamat rootnya ini adalah 192.168.2.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, dan alamat di router 2 yang terhubung dengan router 1 di 172.16.10.2. Kemudian exit, kita keluar dari konfigurasi dan kita simpan konfigurasinya. Building configuration, oke. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk router yang sebelah kanan. Jadi karena ini routing statis, pengaturannya dilakukan secara manual. Sama, jadi diketikkan perintah enable, kemudian configure terminal, kemudian IP root 192.168.1.0, alamat rootnya 25, subnet hostnya 255.255.0, kemudian sini diisikan 172.16.10.1, yaitu alamat IP address-nya di router 1 yang terhubung dengan router 2. Enter, kemudian exit, dan simpan komen. Building configuration, oke. Setelah berhasil ditambahkan, kita melakukan tes kembali melalui PC 1, kemudian command prompt, kemudian kita ping 192.168.2.10. Oke, di sini bisa terlihat kita mendapatkan reply, yang artinya PC 1 dan PC 2 sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Sekian untuk simulasi penggunaan Cisco Packet Tracer untuk konfigurasi routing statis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.